Salam sejahtera saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Sabat. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya pada Sabat ini adalah Damai Sejahtera yang Abadi. Saudaraku, bagi orang di daratan Cina, ada cara mudah untuk menggambarkan kedamaian dan kekacauan. Jika mau menggambarkan kedamaian, gambar saja sebuah atap dengan satu wanita di bawahnya. Dan untuk menggambarkan kekacauan, gambar saja satu atap dengan dua wanita di bawahnya. Dalam satu rumah tangga, jika sudah ada dua istri, maka kacaulah rumah itu. Jika hanya satu, damailah rumah itu. Saudaraku, ada seorang dokter Kristen. Dia membuat satu survei atau sebuah penelitian yang melibatkan pasien yang sedang duduk di ruangan tunggu untuk diperiksa. Pasien yang sedang menunggu ini diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dan ada salah satu pertanyaan yang dia buat. Pertanyaannya seperti ini. Apa keinginan Anda yang terutama? Dan setelah dokter ini menganalisa hasil penelitian ini, dokter menemukan 76% atau sebagian besar daripada pasien atau orang yang datang untuk diperiksa yang berada di ruangan tunggu itu menginginkan agar ada kedamaian di dalam pikiran mereka. Agar ada kedamaian di dalam pikiran mereka. Pada Sabat ini, Yesus menjanjikan kedamaian bagi pengikutnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 yang merupakan ayat tema kita pada Sabat hari ini, mari kita buka bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27 berbunyi, Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, ayat ini memberikan indikasi bahwa ada dua jenis damai sejahtera. Yaitu yang pertama, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Damai sejahtera yang diberikan dunia saya sebut damai sejahtera yang palsu. Kemudian damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus saya sebut dengan damai sejahtera yang abadi. Mari kita lihat damai sejahtera palsu yang diberikan dunia itu seperti apa. Damai sejahtera dunia yang palsu ini yang diberikan dunia, dia ini bersifat sementara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku kitab Lukas. Kita buka bersama-sama di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 10 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu
karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat yang ke-12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudaraku, damai sejahtera palsu yang pertama adalah damai sejahtera yang dimiliki oleh orang Farisi ini, yaitu damai sejahtera yang dimiliki karena suka membenarkan diri. Saudara tidak merampok. Saudara bukan orang lalim. Saudara bukan pesina. Saudara suka berpuasa. Saudara suka memberikan persembahan dan persepuluhan. Tetapi jika semua itu dilakukan untuk membenarkan diri, saudara memiliki damai sejahtera yang palsu. Contoh yang kedua, mari kita lihat di dalam pasalnya yang ke-12. Lukas pasal 12 ayat 16. Lukas pasal 12 ayat 16 berkata, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ayatnya yang ke-17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayatnya yang ke-19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senangnya. Ayat yang ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kemewahan dunia, kekayaan dunia hanya akan memberikan damai sejahtera yang palsu bagi kita. Contoh yang lain yang kita bisa lihat di dalam Kisah 12 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Kisah 12 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Ayat 21 berkata, pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, inilah suara Allah dan bukan suara manusia. Ayat ke-23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Pujian duniawi, saudaraku, hanya akan memberikan kedamaian palsu kepada kita. Kita bisa melihat contoh-contoh yang lain. Kekuasaan hanya memberikan kedamaian palsu kepada manusia. Ingat Raja Nebukadnezar. Demikian juga dengan Salomo. Pengetahuan, akal budi, dan kepintaran hanya memberikan kedamaian palsu kepada manusia. Bagaimana dengan kedamaian sejati yang diberikan oleh Allah? Kedamaian atau damai sejati yang benar itu seperti apa? Kedamaian atau damai sejahtera yang benar, yang sejati, ditemukan atau didapatkan hanya dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 14. Efesus 2 ayatnya yang ke-14 berkata, mengatakan karena dialah damai sejahtera kita, karena Yesus Kristuslah damai sejahtera kita. Damai sejahtera sejati adalah pemberian kekal yang hanya datang dari
Allah. Mari kita buka sekali lagi ayat tema kita yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudaraku, kedamaian sejati dikuatkan oleh persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Itu dinyatakan di dalam Yohanes 20 ayat 19. Mari kita buka bersama-sama di dalam buku Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Ayat yang ke-20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, damai sejahtera ini bukanlah kita dapatkan karena kita memiliki banyak materi, atau karena kita memiliki posisi yang penting, atau karena kita memiliki pendidikan yang tinggi, atau karena kita memiliki talenta yang hebat. Allah tidak akan memberikan kedamaian yang kekal ini apabila kita berkompromi dengan kejahatan. Kedamaian yang sejati ini kita miliki apabila kita memiliki Yesus. Saudaraku, kita bisa saja memiliki kedamaian di tengah-tengah pandemik COVID-19 dan badai kehidupan yang sedang kita hadapi. Jika saudara memiliki Yesus, pasti kita akan memiliki kedamaian. Karena dialah tempat perteduhan daripada badai kehidupan. Ada dua orang pelukis. Mereka dimintakan untuk melukiskan sebuah gambar tentang kedamaian. Pelukis yang pertama, dia menggambarkan sebuah kedamaian dengan melukis satu gambar saat-saat sebelum matahari terbenam. Di sana ada sebuah danau dengan permukaan air yang begitu tenang. Di pinggiran danau itu ada beberapa pohon-pohon yang berdiri dengan tegaknya. Dan di tengah pohon itu ada sebuah rumah kecil. Sungguh sempurna menggambarkan kedamaian. Tetapi pelukis yang satunya, dia menggambarkan suasana yang sebaliknya. Dia menggambar sebuah lautan yang sedang diserang oleh badai. Ombaknya yang begitu tinggi, awan hitam yang sedang bertiup, hujan deras, dan di tengah lautan yang sedang bergelora itu ada sebuah batu karang yang berdiri di sana. Di salah satu celah batu karang ini ada sarang burung, dan terlihat jelas di sana ada 2 ekor anak burung yang sedang tertidur lelap. Mereka tertidur lelap di tengah badai lautan yang bergelora. Pelukis kedua inilah, saudaraku, yang menggambarkan kedamaian yang Yesus janjikan kepada kita. Kita bisa memiliki kedamaian di dunia ini yang tidak menentu, di tengah-tengah wabah virus corona,
Dan jika kita tinggal di dalam Yesus yang adalah batu karang kita. Bagaimana mempertahankan damai sejahtera yang sejati ini? Seorang misionaris, dia mengunjungi sebuah keluarga yang kelihatan damai dan bahagia. Misionaris ini bertanya, bagaimana mereka bisa hidup dengan begitu damai? Sang suami menjawab, kadang-kadang saya mengeluarkan kata-kata yang tidak disenangi istri saya. Dan juga sebaliknya, istri saya juga mengeluarkan kata-kata yang saya tidak senangi. Tetapi pada saat kami mulai bertengkar, kami berpegangan tangan, masuk ke kamar, tutup pintu, dan berdoa bersama-sama. Jadi, kedamaian dapat kami jaga. Saudaraku, kunci untuk menjaga kedamaian yang sejati, yaitu memiliki Yesus. Dalam kehidupan kita, memiliki Yesus atau memiliki dengan Dia, maka kedamaian pasti kita akan peroleh ataupun akan kita rasakan. Diceritakan pada saat Uskup Phillips Brooks atau Bishop Phillips Brooks ini, yang adalah pembuat atau yang mengubah lirik dari salah satu lagu Natal, yaitu A Little Town of Bethlehem. Ketika dia akan meninggal, dia terbaring di tempat tidur dengan tidak berdaya di sebuah rumah sakit. Dan di saat dia terbaring tidak berdaya, ia tidak mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk datang menjenguknya. Tetapi pada saat dokter membisikkan kepadanya bahwa ada Robert Ingersoll, seorang yang terkenal anti kekristenan, datang mau menjenguk dia, Phil Brooks ini mengizinkan Robert Ingersoll untuk masuk. Saat masuk dan duduk di samping tempat tidur daripada Phillips Brooks ini, Robert Ingersoll, dia berkata, saya senang sekali karena engkau tidak mengizinkan orang lain masuk, tetapi saya engkau izinkan untuk melihat keadaanmu. Kemudian Phil Brooks menjawab, mengapa saya tidak mengizinkan sahabat-sahabat saya masuk? Karena saya merasa yakin saya akan bertemu mereka di kerajaan surga. Tetapi dengan engkau, mungkin ini adalah saat terakhir saya bertemu dengan engkau. Saudara-saudaraku, sudahkah saudara memiliki Yesus? Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Yesus yang rela mati bagi kita manusia yang berdosa. Yesus itu adalah sumber daripada kedamaian sejati. Maukah kita menerima akan kedamaian sejati yang Tuhan berikan pada hari Sabat ini? Saya bawa di dalam nama Yesus.